warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi. pagi Bu Guru. Ya, alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan Bu Warda. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan membaca doa terlebih dahulu agar segala kegiatan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hari ini mau menyiapkan teman-temannya? Saya Bu. Oke, silakan Ana. Boleh siapkan temannya. Baik teman-teman, apakah kalian sudah siap berdoa? Siap. Baiklah, mari kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa. Kemudian hari ini Bu Warda mau mengabsen siapa yang hari ini hadir ya. Oke, Kobir, hadir Kobir? Hadir Bu. Ya, alhamdulillah. Ana, hadir Hana? Hadir Bu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini teman-temannya lengkap ya. Amin. Kemudian, alhamdulillah. Ya, kemudian teman-teman atau anak-anak, sebelum kita mulai, kita mau bernyanyi-nyanyi dulu sama Bu Guru. Asik, ya. nyanyi. Oke, hari ini kita mau tepuk pagi ya. Ya Bu Guru. Sudah bisa kan lagunya tepuk pagi? Nggak bisa Bu Guru. Ya, oke, akan Bu Guru ajarkan ya. Tepuk pagi. Ketika matahari mulai terbit, pertanda hari mulai pagi. Ayam-ayam kukuruyuk, burung-burung cicit-cuit, bebek-bebek bergembira, kuek-kuek-kuek. Mentari pagi indah berseri, burung berkicau menyambut pagi. Tanya pada Kobir, siapa jadikan? Tentu jawab Kobir, Allah Maha Besar. Tanya pada Ana, siapa jadikan? Tentu jawab Ana, Allah Maha Besar. Allah Maha Kuasa memberi kita telinga dan mata, kaki dan tangan, anggota sekalian, akal dan pikiran, pemberian Allah. Akal dan pikiran, pemberian Allah. Oke. Baik, selanjutnya satu lagi ya. Boleh teman-teman peragakan. Boleh sambil berdiri ya. Yuk, kita berdiri. Oke ya. Tepuk tangan dengan satu jari. Tepuk tangan dengan dua jari. Tepuk tangan dengan tiga jari. Tepuk tangan dengan empat jari. Tepuk tangan tidak berbunyi. Ayo coba sekali lagi.
Tepuk tangan dengan punggung tangan. Lakukan berulang-ulang. Tepuk-tepuk tangan kirimu. Tepuk-tepuk sampai ke bahu. Tepuk-tepuk tangan kananmu. Sampai ke bahu. Gerak-gerak jari tanganmu. Putar-putar di hadapanmu. Satukan kedua tanganmu. Berjinjit sesuka hatimu. Oke, good job students. Oke, alhamdulillah. Tadi kita sudah bernyanyi-nyanyi. Semangat teman-teman, student. Semangat Bu Guru. Semangat dong, Bu Guru. Ya. Oke, hari ini Bu Arda mau menanyakan nih, kalian masih ingat tidak materi minggu lalu? Ingat dikit, Bu Guru. Ya, materi minggu lalu kita membahas tema tentang tugasku sehari-hari. Nah, tugas seorang anak itu kalian bisa sebutkan apa saja? Membantu orang tua, Bu Membantu Guru. orang tua. Kemudian, Membersihkan tempat tidur. kenapa? Membersihkan tempat tidur. Membersihkan tempat tidur. Kemudian, Cuci piring. Menyapu. menyapu dan juga Bebersih. ya bersih-bersih. Belajar yang terutama ya, tugas kita sebagai siswa. Kemudian teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang tema kita yang baru, yaitu tentang membiasakan hidup bersih dan sehat. Nah, apa sih tujuan hari ini pembelajarannya? Yang pertama, kita bisa membedakan panjang dan pendek pada lagu. Kemudian, teman-teman atau anak-anak bisa menyebutkan isi teks yang Bu Guru bacakan. Dan juga nanti teman-teman mengamati gambar dan lingkungan dan bisa menuliskan pengamatannya secara sederhana. Seperti itu ya. Dan hari ini kalian akan mengenal tentang bentuk-bentuk bangun datar. Oke, sudah siap? Siap Bu Guru. Siap, Bu Oke. Guru. Kalau sudah siap, kita akan mulai ya. Bu Guru akan men-share screen PowerPoint-nya ya. Ya, Bu Guru. Baik, Bu Guru. Oke. Baik, kelihatan? Ya, terlihat Bu Guru. Ya. Oke, kita akan mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome. Hari ini kita mau belajar tema 4, membiasakan hidup bersih dan juga hidup sehat. Oke. Nah, ada kompetensi dasarnya, yaitu kita akan mengenal pola irama sederhana lagu anak-anak, dan kita akan mencoba menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Lalu juga ada bahasa Indonesianya, teman-teman. Kita mau menentukan kosakata dalam lingkungan, yang ada di lingkungan, dan matematikanya kita mau belajar tentang bangun datar. Oke, sebelum kita mulai, kita baca basmalah ya. Bismillah. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oke, teman-teman, sebelum teacher jelaskan tentang cara menentukan panjang dan pendek, coba teacher atau Bu Guru mau tanya lagu apa yang teman-teman bisa. Lagu anak-anak apa yang teman-teman bisa? Bisa lagu naik kuda?
Nggak bisa. Tidak, Bu Guru. Pada hari Minggu Oh, itu. turut ayah Ayah ke ke kota, kota. naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Siri yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Oke, nah Bu Guru akan share screen. Nah, teman-teman atau anak-anak, cara menentukan panjang pendek nada itu ada yang namanya nada 1, lalu ada nada 2/2, nada 3, dan nada 4.0, nada titik 0, dan nada titik 5. Untuk nada 1, do, dibacakan hanya 1 ketukan. Untuk nada 2/2, masing-masing nadanya re, dibunyikan setengah ketukan. Dan nada 3, nada mi dibunyikan 2 ketukan. Dan nada 4, fa dibunyikan 1,5 ketukan. Adapun 0 adalah tanda istirahat. Ya, teman-teman ya, atau anak-anak. Nah, nada titik 0 tanda istirahat, 0 dibunyikan setengah ketukan. Dan nada 1.5 adalah nada sol, dibunyikan setengah ketukan. Nah, rangkaian nada ini bisa dibentuk menjadi birama, teman-teman. Anak-anak, birama adalah rangkaian nada yang menunjukkan jumlah ketukan. Misalkan suatu lagu yang iramanya 2/4. Nah, birama yang 2/4 berarti setiap iramanya ada 2 ketukan. Nah, di sini, di tema ini, tentang membiasakan hidup bersih, Bu Guru punya lagunya tentang membuang sampah. Oke, teman-teman mau dengarkan lagu membuang sampah? Boleh, Bu Guru. Oke, baik. Coba Bu Guru share screen videonya dulu ya. Ya. Ya, Bu Guru. Oke. Semoga bisa. Kelihatan? Kelihatan, Bu Guru. Ya, Bu Guru. Bentar ya. Ada suaranya? Ya. Ada, Bu Guru. Oke, yuk coba ya. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah Di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Jangan Membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. sampah di rumahmu, Sampah di halaman, sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Oke. Kedengeran ya, student? Ya. Ya. Oke, anak-anak. Coba kita nyanyikan ya. Ya, Bu Guru. Nah, kita nyanyikan. Bentar. Di sini ada teksnya, teman-teman. Oke. Oke, kan?
Ya, Ya, kelihatan Bu kelihatan Guru. Bu Guru. Bu Guru dulu yang bernyanyi, nanti teman-teman atau anak-anak yang mengikuti ya. Ya, Bu Guru. Baik Bu Guru. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Bisa? Bisa Bu Coba, Bu Guru. Guru. Oke, coba. Ana, boleh dinyanyikan? Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Oke, very good. Thank you, Ana. Selanjutnya, Kobir. Ya, jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Oke, good job. Tepuk tangan untuk Kobir. Oke, teman-teman, alhamdulillah. Selain kita sudah menyanyikan tadi lagu apa tentang membuang. Membuang sampah. Nah, dari lagu tersebut ada yang menurut teman-teman apa yang bisa kita ambil dari lagu tersebut? Intisarinya. Jadi, Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan Bu Guru. Iya. Betul, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apa yang terjadi kalau kita membuang sampah sembarangan? Apa yang terjadi? banjir, Bu Guru. Banjir. Kemudian apa? Ya, solokan. Lingkungan menjadi kotor Bu Guru. Betul, lingkungan menjadi kotor. kotor. Benar sekali. Pertama adalah akan mengakibatkan banjir, lalu lingkungan kotor, lalu juga bisa menghadirkan bau Bau. tidak Ya. sedap kalau kita Timbul membuang penyakit, Bu sampah Guru. sembarangan. Oke, selanjutnya Bu Guru punya gambar apa ya? Itu rumah sehat, Bu Guru. Ya, ini adalah rumah sehat. Rumah yang bersih. Nah, ciri-ciri rumah yang bersih, rumah sehat bagaimana? Bersih, Yang tidak punya tidak ada sampah. sampah, Betul, bersih, tidak tidak ada berdebu, sampah, tidak ada debu, apalagi ruangan ditata dengan rapi, ya, ruangan ditata dengan rapi, apalagi kaca bening. iya, kacanya bening. Oke, benar ya. Jadi teman-teman atau anak-anak bisa melihat kalau dari gambar saja ya bisa melihat kalau rumahnya bersih itu pasti tertata rapi, enak dipandang. Coba kalau kotor, enak nggak buat ditempati rumahnya? Nggak enak Bu Guru. Nggak nyaman ya? Apalagi kalau Iya, sampah berserakan di mana-mana, membuat kita tidak nyaman untuk tinggal di rumah tersebut. Nah, di sini ada teks cerita. Siapa yang mau Bu, membaca? mau nanya, boleh nggak Bu Guru? Boleh, Kobir silahkan. Kenapa rumah kita harus dibersihkan setiap hari, Bu Guru? Kenapa harus dibersihkan setiap hari? Supaya tidak ada kuman, karena kuman tersebut nanti akan menimbulkan berbagai penyakit. Nah, kuman itu adalah sumber dari penyakit. Seperti itu, kalau kitanya jorok, maka penyakit akan nempel sama kita. Tapi kalau kitanya bersih, maka penyakit akan jauh dari kita. Seperti itu. Bu Guru. Ya, Kalau Kobir. laki-laki boleh nggak bebersih, Bu Guru? Kalau di apa? Kalau laki-laki boleh nggak bebersih buat perempuan doang? Boleh, Rasulullah Oh, pun iya. mengajarkan teman-teman untuk perempuan itu bukan hanya pekerjaan dia sebagai bersih-bersih, tidak seperti itu. Rasulullah pun dulu
dia sering membantu istrinya bersih-bersih dan dia termasuk orang yang bersih. Itu ya. Iya, Oke, Bu ada Guru. pertanyaan lagi? Terima Oke, kasih. siapa yang mau membacakan teks di bawah ini? Saya, Bu Guru. Ya, silakan. Kebetulan namanya juga sama, Ana. Silakan, Iya. Ana. Saya mulai ya, Bu Guru. Ya. Ana sudah membiasakan hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat sangat bermanfaat. Lingkungan menjadi rapi, indah, dan asri. Kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Kebiasaan anak tersebut pantas ditiru. Nah, betul. Kebiasaan anak ini patut kita tiru, teman-teman, anak-anak, karena akan menimbulkan manfaat bagi kita, ya. Kitanya Iya. jadi sehat, kemudian orang pun kalau main ke rumah kita jadi nyaman karena rumah kita bersih. Bersih. Oke, selanjutnya adalah kita mau memperhatikan gambar alat kebersihan. Nah, ada apa nih? Sapu, Sapu. Kemudian apa? lap, Lap. Atau serbet ya. Ya. Selanjutnya ada apa? Gambar apa? gosok kaki, Keset. keset ya. Biasanya ada di depan kamar mandi atau di depan pintu ya. 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 Kita masuk itu biasanya kita lap kaki kita menggunakan keset. Selanjutnya ada yang namanya Ember, Ember. betul. Kalau kita perhatikan benda-benda tersebut ini membentuk bangun apa ya? Kalau Kalau serbet membentuk bangun segi 4, Bu Guru. Ya, betul, segi 4. Tapi segi 4 itu punya banyak macamnya ya. kalau jajaran genjang, Pak. Ada Jajaran persegi genjang panjang. bisa nggak? Oh, jajar genjang. Nah. Menurut Kobir yang keset itu seperti jajar genjang ya? Oh, bukan, yang ini, yang serbet. Oh, yang serbet, apakah itu jajar genjang? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa. Kalau kubus bisa nggak tuh, Bu? Kalau kubus tidak ada yang bentuknya seperti ya. kubus. Nah, sekarang Bu Guru akan informasikan ternyata alat-alat kebersihan ini anak-anak bisa kita lihat permukaannya seperti bangun datar. Kalau sapu ini kalau kita lihat bentuknya seperti apa nih? Bentuk Segitiga. bawahnya Segitiga. 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 Kalau yang serbet ini biasanya buat apa yang panas-panas tuh ya, kalau kompor masakan udah panas pakai serbet. Itu namanya bentuknya adalah persegi. Kalau di seperti itu bentuknya belah ketupat ya, seperti belah ketupat. Lalu ada keset, bentuknya persegi Panjang. dan ember bentuknya lingkarannya seperti lingkaran. Nah, seperti itu. Nah, menurut teman-teman, kalau Bu Guru punya sebuah benda. Nah, menurut teman-teman bentuk bendanya ini bangun datar apa ya? Itu persegi panjang. Kenapa disebut persegi panjang? Karena bentuknya memanjang, tidak ya, seperti karena bentuknya ada panjang, ada lebar. Nah, iya. Beda dengan bentuk origami ini. Kalau origami ini bentuknya apa ya? Itu persegi. Persegi, betul. Kenapa sih disebut persegi? Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Disebut persegi karena itu sisi-sisinya terlihat sama, Bu Guru. Betul, disebut persegi karena semua sisinya ukurannya sama. Beda dengan persegi panjang, walaupun dia sama-sama dalam bentuk segi 4, tapi namanya berbeda. Yang ini persegi, yang ini persegi panjang karena ukurannya lebih panjang dibandingkan dengan persegi. Oke, nah, selanjutnya, baik anak-anak. Tadi
Di dalam origami ini ada yang namanya ruas-ruas pada bangun datar. Nah, pinggir-pinggir ini namanya ruas ya. Yang membangun-bangun datar itu namanya ruas. Nah, kalau pada keset, ruasnya yang mana, teman-teman? Yang bagian Yang ada di pinggir-pinggir itu, Bu Guru. dengan ruas garis. Garis. Atau pada serbet yang di pinggirnya ini adalah disebut dengan ruas garis. Oke, nah sekarang adalah kegiatannya kita penutup. Nah, dari rangkaian yang tadi sudah Bu Guru jelaskan, ada apa saja yang sudah Bu Guru jelaskan? Ada tentang bangun datar, Bu Guru. Tuh, selain bangun datar, kita tadi membahas apa? Lagu apa ya? Selain itu, lagu membuang sampah, Bu Guru. Kebersihan. Lagu membuang Buang sampah. sampah. Nah, kita itu tidak boleh membuang Membuang sampah sampah. sembarangan ya. Tadi akibatnya sudah kalian sebutkan. Dan selain itu, kita harus menjaga Kesehatan. kesehatan dan kebersihan dan ya. Bersih-bersih rumah, apalagi di zaman pandemi seperti ini ya. Kebersihan dan kesehatan itu wajib kita jaga. Tuh, oke. Anak-anak nanti mengerjakan soal di buku paketnya ya. Ya, Bu Guru. Ya, halaman 20 dan 21 tentang bangun datar. Tadi sudah Bu Guru informasikan tentang macam-macam bentuk bangun datar. Di situ nanti ada benda-bendanya. Kalian sebutkan permukaannya itu bentuknya seperti apa. Oke, baik. Selanjutnya kita akan tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Semesta alam. Oke, baik. Goodbye. See you tomorrow. Insya Allah we'll meet again. Thank you, oh my dear teacher, for teaching us today. Thank you, oh my dearest friend, for having fun together. Thank you, oh my dear teacher, for having fun together. Dari Bu Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ntar dulu Bu Guru, dihitung Insya Allah dulu. masuk semua ya. Coba Ya, masuk semua. anak absen. Ya. Mbak Warja ada? Ada Bu. Mas Kobir ada? Hadir. Alhamdulillah, berarti hari ini semuanya masuk ya. Ya Bu Guru. Nah, sebelumnya kemarin kan Bu Guru sudah memberikan file LKPD di WA grup kan? Apakah LKPD-nya sudah di-print? Sudah Bu Guru. Baiklah, kalau sudah di-print, sekarang dipersiapkan dulu pensil, penggaris, kemudian LKPD-nya. Jangan sampai lupa. Sudah anak-anak? Ya Bu. Nah, sebelum kita mulai
pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar, mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu Guru. Ayo siapa? Baiklah, ayo Mas Kofir, dipimpin doanya. Ya, baik teman-teman. Untuk menjaga kelancaran kita di pagi hari ini untuk belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Sekarang mari kita menyanyikan lagu 17 Agustus. Ada yang belum hafal lagu 17 Agustus? Apa Bu Guru? hafal. Alhamdulillah sudah hafal semua. Mari kita bernyanyi bersama 17 Agustus. Hitungan ketiga kita mulai ya. Ya Bu Guru. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Tepuk tangan. Kenapa? Ayo. Guru meminta kalian untuk menyanyikan lagu 17 Agustus. Ada yang tahu? Karena sebentar lagi 17 Agustus, Guru. Ada peristiwa apa sih di 17 Agustus itu? Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan. Nah, pintar aja. Hari kemerdekaan Indonesia. Kita sebagai warga Indonesia harus selalu mempunyai rasa Nasionalisme. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba diingat-ingat kembali. Kalian di kelas 3 dan di kelas 4 sudah pernah belajar tentang KPK belum? Pernah Bu Guru. Bu. Masih ingat atau sudah lupa? Lupa. Kok lupa? Harusnya kalian tetap diingat-ingat itu pelajarannya ya. Karena apa? Karena di kelas 5 ini itu sangat berguna untuk pelajaran matematika yang akan kita pelajari hari ini. Kalau tentang pecahan senilai, apakah kalian masih ingat? Oh, masih ingat Bu, sedikit. Alhamdulillah kalau masih ingat meskipun sedikit ya. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan. Nah, belajar tentang apa saja hari ini? Yang pertama, belajar tentang konsep pecahan. Yang kedua, belajar tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Yang ketiga, belajar tentang penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Apa sih tujuan dari pembelajaran hari ini? Tujuannya adalah agar kalian nanti setelah belajar dapat menjelaskan konsep pecahan dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat menyimpulkan bagaimana sih caranya menjumlahkan pecahan yang mempunyai penyebut sama dan menentukan hasil dari penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Yang ketiga adalah kalian juga bisa menyimpulkan cara melakukan penjumlahan pecahan berbeda penyebut dan menentukan hasil penjumlahan pecahan yang berbeda penyebut dengan benar. Sebelum mulai pelajaran, coba amati gambar berikut. Ada gambar berwarna biru dan putih, ada gambar berwarna hijau dan putih. Kira-kira dari kedua gambar tersebut, manakah gambar yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan? Siapa yang bisa menjawab? Yang gambar biru, Bu. Yang gambar Biru. biru. Kira-kira kenapa gambar biru itu bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan? Ada yang tahu?
Nggak tahu, Bu. Oh, nggak tahu. Nah, Ya, akan Bu Guru jelaskan. ya. Kenapa gambar yang biru ini kita bisa nyatakan dengan pecahan? Karena pembagian wilayahnya dalam bangun ini itu dibagi dua sama besar. Karena dibagi dua sama besar, maka bangun yang biru dan putih ini dapat dinyatakan dengan pecahan. Berbeda dengan gambar yang satunya, gambar hijau dan putih. Kenapa kok tidak bisa disebut dengan pecahan? Karena, lihat, perhatikan ya, yang berwarna hijau ini wilayahnya lebih kecil daripada dari wilayah yang berwarna Putih. 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 Maka dari itu, kalian kalau menemukan bangun seperti ini, oh yang bisa dinyatakan pecahan adalah bangun yang wilayahnya pembagiannya sama Sama besar. sama besar. Coba amati lagi gambar ini. Ada gambar A, ada gambar B. Kira-kira berapa bagian warna hijau dari gambar A? Ada yang bisa? 4 4/5 ya, Bu. per 5. Ya pinter, 4/5. Kalau yang B kira-kira berapa pecahannya? 2/5. 2/5. 2/5. Kalian sudah bisa membedakan mana penyebut dan mana pembilang? Penyebut yang atas ya, Bu. Nah, perhatikan ini, gambar 1/2. Gambar 1/2. Kira-kira mana penyebutnya, mana pembilangnya? Penyebutnya angka 1. Ya, yang mana? Ayo. Nomor 1, Bu Guru. 2 ya, Bu. Iya, buat Mbak Wardah betul. Oh gitu. Kenapa, Bu, nomor 2, Bu? Nah, gini ya, Bu Ana jelaskan. Yang dinamakan penyebut itu yang letaknya ada di bawah. Dari ini gambar 1/2, angka yang terletak di bawah adalah angka 2. Jadi penyebutnya adalah 2. 2. Oh, Nah, terima kasih, kalau Bu angka Guru. 1 ini ada di atas. Ini Pembilang namanya berarti ya. Pembilang. Oh gitu. Jangan sampai keliru ya. Sekarang Bu Guru punya gambar satu lagi. Gambar apa ini kira-kira? Pizza, Bu Guru. Oh, pizza. Kira-kira kalian sudah pernah makan pizza belum? Belum hari ini. Oh, belum hari ini. Berarti Nah. tiap hari harus makan pizza ya, Mas Kofir ya? Nggak pernah. Boleh, Bu. Uangnya nggak cukup, nanti makan pizza terus. Oh, ini nggak cukup. Nah, cukup gambar saja ya, Bu Guru Ya. ya. Kasih pizza yang asli. Nah, ini ada gambar pizza dibagi menjadi 6 bagian sama besar. Kira-kira kalau misalkan Mas Kofir ambil satu bagian, jadi berapa pecahannya dari bagiannya Mas Kofir tadi? 1/4. 1/4. Betul apa salah Mbak Warga? Kalau diambil satu bagian, Bu, Ya. jadi 1/6. Ya betul Mbak Warga, betul 1/6. 1, 2, 3. Kenapa 1/6? Karena jumlah bagiannya ada 6. Kalau misalnya kita jumlah semuanya, dapatkah kalian menjumlahkannya? Bisa apa tidak? Menjumlahkan pecahan. Bisa. Bisa. Mas Kofir bisa apa tidak Nggak menjumlahkan bisa, Bu pecahan? Guru. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Untuk yang sudah bisa, Bu Guru kasih jempol. Sekarang Bu Guru akan tampilkan video pembelajaran tentang menjumlahkan pecahan. Kalian simak baik-baik agar kalian dapat memahaminya. Dan kalau bisa, kalian catat bagaimana langkah-langkah untuk menjumlahkan pecahan. Guru mulai menayangkan video ini, kalian simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anak-anak kelas 5A, 5B, dan 5C, hari ini kita akan mempelajari tentang pecahan. Nah, anak, tadi kan kalian sudah melihat dan menyimak video pembelajaran yang sudah Bu Ana tayangkan. Nah, sekarang perhatikan kembali yang ada di sini. Sekarang kalian lihat LKPD-nya, LKPD yang sudah kalian print tadi. Ya, Kalian Bu. lihat baik-baik. Yang pertama, di LKPD nomor 1 ada gambar seperti ini kan? Ya, ada gambar seperti ini. Nah, Kira-kira Mbak Warga, tolong dijawab ya, nomor 1. Ini berapa pecahannya? 2/5, Bu. Nah, pinter, jawabannya betul, 2/5. Terus pecahan yang satunya ini kira-kira berapa Mbak Warga? 3/5. 3/5. 3/5. Kalau ditambahkan, kira-kira sama dengan berapa Mbak Warga? 1. 5/5, Bu, atau 1. Sama dengan 1 atau 5/5. 5/5. Betul. Soal yang kedua, coba dijawab Mas Kobir. Ini ada gambar lingkaran dibagi menjadi 3 sama besar. Kira-kira pecahannya berapa? 3/2. 2/3. 2/3. 3. Kalau gambar yang satunya berapa? 4/6. 4/6. Ya. Jika 2/3 ditambah 4/6 sama dengan berapa? 6/8. Sama dengan 6/8. 6/8. Kira-kira Mbak Warga betul apa salah? Bukan, Bu. Ya. Yang betul berapa kira-kira? 8/6. Jawabannya adalah 8/6. Kenapa kok 8/6 jawabannya? Kenapa yuk? Karena itu penyebutnya disamakan dulu, Bu. Nah, pinter, penyebutnya disamakan Boleh. terlebih dulu. Jempol untuk Mbak Warga. Sekarang soal yang ketiga. Soal yang ketiga, hasil dari 2/9 ditambah 5/6 sama dengan titik-titik-titik. Kira-kira berapa hasilnya? Siapa yang mau menjawab? Kobir, Bu. Mas Kobir, ayo Mas Kobir dijawab. Langkah yang pertama dalam menyelesaikan soal ini adalah samakan penyebut pecahan-pecahannya dengan cara mencari KPK dari penyebut pecahannya. Penyebut pecahannya ini berapa, Pak Mas Kobir? Ayo, berapa di sini isinya? 2/9. Penyebut itu yang mana? Yang atas atau yang bawah? Oh, yang bawah, yang atas dulu ya, Bu. Penyebut itu yang mana, Mas Kobir? Yang atas atau yang bawah? Bawah. Oh, yang bawah. Yang bawah. Jadi penyebutnya di sini adalah angka berapa 9. saja? 9 dan 6. Dan 6. 6. Terus di sini kan kita mencari KPK untuk menyamakan penyebutnya. Di sini berapa isinya? Itu Berapa? Yuk, kita harus mencari pohon faktor dari 9 dan 9, Bu. Nah, 9. jadi di sini adalah 9. 9 ini bisa dibagi dengan 3 kali Hah? 3. Ya. 3. 9 jika dibagi 3 sama dengan berapa? 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3. Sekarang pohon faktor yang kedua. Di sini pohon faktornya harus angka berapa berarti? 6. Angka 6. 6 bisa dibagi bilangan prima berapa? 2. 2. 6 dibagi 2 sama dengan berapa? 3. 3.
3, pinter. Jadi kita tulis dalam bentuk perkaliannya. 9 sama dengan berapa kali berapa? 3 kali 3, 3 Bu. kali 3. 3 kali 3. 3. Kalau 6 sama dengan berapa? 3 kali 2 kali 3. 2 kali 3. 3. KPK dari 6 dan 9. Masih ingat kan KPK itu apa? KPK itu adalah bilangan yang sama dengan pangkat terbesar, dan juga apabila ada bilangan yang tidak ada yang sama itu juga dicantumkan. Jadi KPK dari 69 adalah 2 dan 3 kali 3. 2 3 kali 3 dikali 3. ya dikali 2. Jadi sama dengan berapa kira-kira? 3 dikali 3 dikali 2. 18. 18. Oh, jadi nanti penyebutnya dari 2/9 ditambah 5/6. Ini penyebutnya harus diganti ke angka 18. Sini, ubah penyebut. Langkah yang kedua yaitu ubah penyebut pecahan 2/9 dan 5/6 menjadi per 18. Sekarang yang pecahan 2/9 dulu kita ganti. 2/9 sama dengan 2 kali titik-titik per 9 kali titik-titik sama dengan titik-titik per 18. Kita cari dulu angka pengali dari yang bawah. 9 kali berapa kira-kira sama dengan 18? 9 kali 2. Kali 2. 20. Kalau yang bawah dikali dengan 2, maka yang atas juga dikali 2. 2, pinter. 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi 2/9 diganti menjadi pecahan 4/18. Sekarang yang pecahan 5/6 sama dengan 5 dikali berapa sama dengan titik-titik. 6 dikali berapa sama dengan 18. Kira-kira 6 kali berapa? Ada 18. 3. 3. Jika yang bawah dikali 3, maka yang atas juga dikali 3. 3, pintar. 5 kali 3 sama dengan berapa? 15. Jadi kita sampai di penyelesaian akhir dari soal tersebut. 2/9 ditambah 5/6 sama dengan berapa? Ini berapa? 4/18. 4/18 ditambah 15 per 18. 18 sama dengan berapa? 19/18. 19/18. Ada yang bisa mengganti pecahan 19/18 menjadi pecahan campuran? Bisa, Bu. Nah, Siapa yang bisa? Ayo. Bu Ardah, Ayo Bu. Bu Wardah, kira-kira pecahan campurannya berapa? 1/18, Bu. 1/18. 18. Pinter. Mbak Wardah tadi malam sudah belajar ya, kok pinter sekali hari ini. Jempol 2 untuk Mbak Wardah. Kutu buku, Bu, dia mah, Bu. Ketuan, Bu, bukan kutu buku. Kutu buku dia mah. Mas Kobir harus mencontoh Mbak Wardah ya. Ya, Bu. Ya, Bu, nanti besok saya belajar ke rumahnya, Bu. Oh, baiklah, Bu. Ya. Anda tunggu ya. Ya Ya. boleh. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Mari kita simpulkan bersama-sama apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Tentang pecahan. Nah, Tentang biasa pecahan. yang senilai dengan Baik, pecahan ya. yang tidak senilai. Dan yang tidak senilai. Nilai. Terus, apa lagi?
Penjumlahan pecahan, Bu. Ya, penjumlahan pecahan. Bagaimana langkah-langkah dalam menjumlahkan pecahan? Tadi kita pakai pohon faktor ya, Bu. Ya, pakai pohon faktor. Fungsinya untuk apa pohon faktor itu tadi? Kenapa? Pohon faktor tadi fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mencari penyebut. Untuk menyamakan Nyebut. penyebut. Itu kalau KPKI pecahannya, penjumlahan pecahannya tidak sama Penyebutnya. Nah, tapi kalau penyebutnya sudah sama, bagaimana cara menjumlahkan pecahannya? Langsung saja. Jumlah. Langsung menjumlah. Menjumlahkan pembilang. Bilangnya saja, Pembilangnya. penyebutnya nggak usah, tetap ya, Bu. Ya, penyebutnya nggak usah, tetap. Nah, itu pembelajaran hari ini. Nanti Bu Ana akan share PR yang akan kalian kerjakan di rumah. Pembelajaran selanjutnya kita akan membahas PR tersebut dan belajar tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Tolong dipelajari itu ya. Bu. Ya, Bu. Baiklah, demikian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup bersama-sama pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Apa kabar apa kabar semua? Alhamdulillah baik, Pak. Ya. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, baik ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan walaupun dalam kondisi Covid sekarang ini. Sehingga kita bisa berkumpul walaupun dalam pembelajaran Zoom meeting. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, saya minta kepada Wardah ya yang tadi pertama kali masuk ke Zoom ini untuk memimpin doa. Siap, Silakan Pak. Wardah. Teman-teman sudah siap? Sudah. Sudah, kita mulai ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik telah membaca doa untuk hari ini. Baik, silakan tadi Bapak udah kirim dalam Google Meet untuk mengabsen. Sambil berjalan silakan sambil dicek absennya ya. Kemudian dikirim kembali. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Ya. Baiklah. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran ini, apakah adik-adik semuanya sudah siap? Insya Allah siap. Nah, siap ya. Sudah disiapkan fisiknya, kemudian pikirannya, jangan berpikir kemana-mana. Kita semuanya ada di sini, kita konsentrasi dalam pembelajaran ini.
Baik, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran yang lain, ke pembelajaran yang akan kita sampaikan hari ini, Bapak mau mengingatkan kembali materi yang telah dipelajari minggu kemarin. Di minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Masih ada yang ingat? Lupa, Pak. Ya, apa Berita. tuh? Ya, tentang unsur-unsur berita dan jenis berita. Berita. Ya, itu ya. Itu pada pertemuan di minggu kemarin. Kita mempelajari unsur-unsur berita dan jenis berita. Ya. Selanjutnya, sebelum kita melakukan pembelajaran kali ini, pernahkah adik semuanya melihat berita? Pernah, Pak. Nah, di mana saja tuh? Di koran, di TV Ya. ada. TV. Betul. Ya, itu ya banyak sekali. Pernahkah Ade sebelum memberikan ya? Pernahkah setelah melihat berita langsung saja kita memberikan informasi? Ya. Pernahkah disimpulkan terlebih dahulu? Tidak. Ketika melihat berita kita simpulkan langsung gitu. Belum pernah ya? Belum pernah, Pak. Nah, betul. Kemudian pernahkah kita sebelum menyimpulkan kita mengambil langkah-langkahnya untuk menyimpulkan berita? Tidak Belum pernah pernah, juga. Pak. Nah, oke. Oleh karena itu nanti di pertemuan sekarang ini kita akan diskusikan bagaimana cara menyimpulkan berita, bagaimana cara langkah-langkah menyimpulkan berita, dan bagaimana cara menyimpulkan pokok-pokok berita. Ya. Baik anak-anakku sekalian, apa sih manfaat kita untuk mempelajari berita ini atau menyimpulkan berita ini? Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah agar kita tidak salah informasi. Kemudian dengan cara biar tidak salah kita menggunakan langkah-langkah sehingga tidak salah langkah ketika kita menyampaikan informasi kepada orang lain. Gitu ya. Itu manfaat kita mempelajari langkah-langkah berita dan mempelajari bagaimana cara menyimpulkan sebuah berita. Itu ya. Selanjutnya, apa sih tujuan kita dalam mempelajari berita? Apa saja nih? Ya, tujuan kita mempelajari berita ini adalah yang pertama adalah mengidentifikasi langkah-langkah untuk menyimpulkan isi berita. Tujuan yang kedua, memahami langkah-langkah untuk menyimpulkan isi berita. Yang ketiga, menyimpulkan pokok-pokok berita. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini, ya. Baiklah anakku sekalian, pembelajaran kali ini di dalam pertemuan kita akan mengidentifikasi langkah-langkah menyimpulkan berita dan menyimpulkan isi berita serta pokok-pokok berita. Tapi sebelum kita menjelaskan itu, kita membahas itu, Bapak akan sampaikan kembali kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, serta KKM dalam pertemuan kali ini. Ya. KI yang pertama adalah memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Itu KI pertama. Di KI ketiga dan KI keempatnya adalah mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstraknya yaitu menulis,
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, serta dengan yang dipelajari di sekolah maupun di sumber lain. Itu adalah KI 3 dan KI 4. Selanjutnya adalah KD. KD yang akan kita pelajari diantaranya adalah KD 3.1 dan 4.1, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar maupun dibaca. KD 4-nya adalah menyimpulkan isi berita yang membanggakan dan memotivasi dibacakan yang didengar. Itu adalah KD yang akan kita pelajari. Selanjutnya adalah indikator. Di sini kita akan menyampaikan 3 indikator. Yang pertama adalah menganalisis langkah-langkah menyimpulkan pokok-pokok berita, mengidentifikasi tanggapan terhadap isi berita, dan menganalisis unsur-unsur teks berita, serta KKM. KKM yang akan kita tempuh untuk pembelajaran kali ini tentang langkah-langkah, tanggapan, serta unsur-unsur berita ini, Bapak harapkan kita memiliki KKM-nya adalah 70. Jadi setelah kita mempelajari ini, kemudian kita dianggap lulus apabila KKM kita sudah mencapai 70. Itu adalah KKM yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut saja ke materi berikutnya. Yang akan Bapak sampaikan di sini adalah dengan menggunakan metode pemecahan masalah atau discovery learning, ya. Oleh karena itu, Bapak akan membagi kelompok terlebih dahulu, ya. Di sini Bapak akan membagi 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 nanti ketuanya adalah anak, ya. Baik, Pak. Ya, kelompok 2 adalah Wardah. Baik, Pak. Nah, biar bagus kelompok 1 dan kelompok 2 Bapak kasih nama. Kelompok 1 kita kasih nama kelompok pisang. Biar manis ya, seperti pisang. Kemudian kelompok 2 yaitu kelompok jagung. Biar manis juga. Ya, biar dua-duanya semuanya pada manis-manis. Ya. Nah, itu ya. Itu kelompok yang sudah kita buat, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, sekarang bagaimana cara mekanisme kita dalam berdiskusi? Tadi Bapak sudah share sebelum kita pembelajaran dimulai. Di antaranya di situ ada teks, kemudian ada LKPD, kemudian juga ada teks-teks yang lain yang sekiranya silakan bisa kita jadikan bahan untuk diskusi. Itu ya. Oleh karena itu, silakan adik-adik amati teks yang sudah Bapak share tadi, ya. Kemudian diskusikan dengan masing-masing kelompok. Bapak kasih waktu selama 30 menit untuk mendiskusikannya. Nanti kita akan masuk ke session yang berikutnya, yaitu pertanyaan atau menanya hasil dari diskusi adik-adik di kelompok masing-masing. Silakan diskusikan terlebih dahulu oleh kelompok masing-masing. Baik anak-anakku sekalian, kita semuanya sudah 30 menit sudah kita melaksanakan adik-adik masing-masing kelompok untuk melakukan diskusi. Silakan ada yang ditanyakan dari hasil kelompok masing-masing. Kita diskusikan. Silakan yang mau nanya dari kelompok 1 dulu atau boleh dari kelompok 2 dulu. Saya Pak mau bertanya. Ya, sebutkan nama, kemudian dari kelompok mana ya? Nama saya Ana, Pak. Ya. Berasal dari kelompok 1, kelompok pisang. Ya. Kira-kira
Gimana ya cara kita untuk menyimpulkan berita? Ya. Saya masih kurang paham, Pak. Ya, bagaimana cara menyimpulkan berita? Nah, silakan dari kelompok 2 mau memberikan tanggapan. Bagaimana cara menyimpulkan berita? Saya Pak mau menanggapi pertanyaan Ya. Ana. Cara menanggapi berita yaitu dengan menuliskan intisarinya, Pak. Ya, Intisari betul. berita yang didengar dan dibaca dengan kalimat sendiri. Ya, Jadi itu pakai kalimat kita sendiri, tidak dengan redaksi yang ada di sumber berita. ya. Gimana, Ana? Ada kelompok 1 puas dengan jawaban dari kelompok 2? Ya, Pak, saya sudah paham. Ya. Terima kasih ya. Selanjutnya silakan yang mau bertanya lagi. Ya, saya Pak. Ya, dari kelompok mana dan siapa? Saya Warda dari kelompok Jagung. Ingin Ya. bertanya kepada kelompok Pisang. Ya, silakan. Ya. Bagaimana caranya menyimpulkan pokok-pokok berita? Ya. Ya, bagaimana caranya menyimpulkan pokok-pokok berita? Silakan kelompok 1 mau Baiklah, menjawab. saya akan mencoba menjawab dari kelompok Jagung. Cara menyimpulkan pokok-pokok berita itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, kita harus bisa menentukan temanya, tema dari berita. Kemudian yang kedua, peristiwa yang diberitakan itu tentang apa. Yang ketiga, orang yang diberitakan. Dan yang keempat, tempat kejadian. Kejadian di dalam berita terjadi di mana. Yang kelima, waktu kejadiannya kapan. Dan yang keenam adalah proses terjadinya peristiwa yang sedang diberitakan. Bagaimana prosesnya, begitu cara menyimpulkan pokok-pokok berita. Iya, baik, terima kasih. Bagaimana dengan kelompok 2? Sudah puaskah? Oke, sudah jelas Pak informasinya, Ya, jawabannya. jelas ya. Selanjutnya, ada lagi yang ditanyakan? Tidak Pak. Ya? Sudah pas? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Oke, kalau sudah pas, kita masuk ke penyimpulan. Silakan dari kelompok 1 dan kelompok 2 untuk menyimpulkan bagaimana langkah-langkah dalam menyimpulkan berita, kemudian bagaimana cara menyimpulkan pokok-pokok berita. Baik Pak, dari kelompok 1 dulu ya. Ya, boleh dari kelompok 1 dulu, silakan Ana. Kesimpulannya, dalam menyimpulkan langkah-langkah yang dapat lakukan dalam menyimpulkan berita, yang pertama, menyimak berita dengan seksama. Seperti temanya, peristiwa yang diberitakan, tempat kejadian, waktu kejadian, dan prosesnya, proses kejadian. Yang ketiga, membuat kesimpulan berita dengan cara menyusun pokok-pokok berita, kemudian disusun ke dalam kalimat berita. Itu kesimpulan yang didapatkan oleh kelompok 1, Pak. Ya, baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, lanjut sekarang kita masuk ke kesimpulan dari kelompok 2, yaitu silakan. Yang mana Pak? Tadi pertanyaannya. Ya, menyimpulkan dari kelompok 2 hasil dari diskusi kita kali ini. Oh iya, kita menyimpulkannya yaitu adalah menyimpulkan isi berita dengan cara ditulis dalam kalimat berita. Ya, terima kasih. Itu adalah hasil dari kesimpulan dari kelompok 2 ya.
Baik anak-anakku sekalian, kita masuk ke kegiatan penutup. Ya. Sebelum kita lakukan kegiatan penutup, Bapak akan simpulkan dari kegiatan diskusi kita kali ini. Yang pertama adalah langkah-langkah untuk menyimpulkan berita. Yang pertama kita dari tadi adalah menyimak berita. Yang pertama kita simak terlebih dahulu berita tersebut. Jangan langsung menyimpulkan, kita simak terlebih dahulu. Yang kedua kita catat pokok-pokok berita yang kita dapatkan. Jangan ketika kita menerima berita kemudian langsung menyimpulkan. Kita catat dulu pokok-pokoknya apa. Seperti apa sih temanya, peristiwanya apa saja, ya. Apa sih yang diberitakan, di mana tempat kejadiannya, waktunya kapan, proses terjadinya seperti apa. Nah, itu juga kita harus perhatikan. Baru setelah itu kita membuat kesimpulan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menyusun pokok-pokok berita. Setelah kita susun, baru kita dibuatkan dalam bentuk kalimat berita. Nah, sekarang bagaimana cara menyimpulkan pokok berita? Tadi menentukan tema, peristiwa yang diberikan, orang yang diberitahukan, tempat kejadian, waktu kejadian, dan proses terjadinya peristiwa yang sedang diberitakan. Selanjutnya, bagaimana cara menyimpulkan berita? Yaitu dengan cara ditulis dengan menggunakan kalimat berita. Nah, itu adalah kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Baik ya. Baik, itu adalah kesimpulan untuk diskusi kita kali ini. Selanjutnya, Bapak minta yang sudah di-share tadi, LKPD yang sudah Bapak di-share, silakan nanti dikerjakan di rumah dan minggu yang akan datang nanti dikumpulkan. Atau di-share lagi yang sudah diselesaikan, silakan dikerjakan oleh masing-masing siswa. Ya. Baik, Pak. Ya, paham ya? Selanjutnya, Ya. materi yang akan kita pelajari untuk di minggu yang akan datang, yaitu tentang pokok-pokok berita dan struktur berita. Itu materi yang akan kita pelajari di minggu yang akan datang. Oke. Baik anak-anakku sekalian, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Marilah kita sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini kita untuk pembelajaran kali ini kita sudah selesai. Dan Bapak ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran online daring ini. Ya. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.